pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Oleh karena kasih kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sepanjang minggu lamanya kita dalam perlindungan Tuhan, malam hari ini kita patut menaikkan pujian syukur kita ke hadapan hadirat Tuhan, sebab Tuhan baik, ajaib dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian salib. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan
mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Haleluya. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, Ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, Ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, Ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, semua harapanku, Ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Sandal kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumber kami Tuhan. Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu yang dimampukan selalu. Semua perkaraku Tuhan, semua perkaraku,
bagimu Tuhan. Yang melayani kita. Kami percaya Tuhan, semua perkara kami, semua masalah yang kami hadapi, kami bawa di kaki salib yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian salib. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup Bapa. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Karena kasih dan kebaikan-Mu kami boleh ada malam hari ini Tuhan. Sebelum kami masuk dalam ibadah kami, mari Tuhan kuduskan setiap hati kami. Kuasai hati pikiran kami Bapa. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami. Layakkan kami untuk di hadapan hadirat-Mu, melayani, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami yakin Tuhan kuasa-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami undang Roh-Mu di tempat ini. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Anggur Baru. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi kerjanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, kebangkitan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibantahkan. Mari bersorak sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata, katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata, sekali lagi anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Ada amin? Jangan capek. Puji Tuhan, kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, dengarlah suara nafiri. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat kehidupan kita. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat kehidupan dunia. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja
Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus hadir di tempat ini, menjamah setiap hati dan kehidupan kita, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan, iman kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau lembut, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Dari awal kita angkat pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Kita angkat pujian dari awal, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Kita angkat pujian ini, ku buka hati, dan doa firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Yeni Lies. Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kuasa firman-Mu akan menolong kami. Kuasa firman-Mu yang akan ditaburkan akan menguatkan kami. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap pribadi kami, menolong kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam hari ini dapat bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu, sehingga Engkau berkenan atas peribadatan kami pada malam hari ini. Urapi dan berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah kepada kami lewat bibir mulut hamba-Mu, sehingga hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu kepada kami semua. Kami semua yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan, baik kami yang hadir di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang menyaksikan acara ibadah kami pada malam hari ini. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, dan siaplah hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, kita masih ada dalam suasana Paskah. Haleluya, mari kita akan bersama belajar dari kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20, 21 dan 22. Saya undang kita semua bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. 3 ayat ini saya ajak kita untuk membaca secara bersama-sama. Ya. Ayat 20, 21 dan ayat 22 kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat 20 berkata, tetapi yang benar. Kalau berbicara yang benar berarti ada yang salah atau ada yang tidak benar. Ya. Tentang kebangkitan Kristus. Ya, topik saya pada malam hari ini, benar Kristus telah bangkit. Benar Kristus telah bangkit. Ya. Saudara, ada pemahaman yang ada di dalam jemaat di Korintus yang didapati oleh Rasul Paulus. Dalam ayat 12, coba kita lihat ayat 12 dikatakan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi Paulus
dalam perjalanannya penginjilannya yang kedua, maka terbentuklah jemaat di Korintus. Ya. Inti dari berita yang dibawa, yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah berita tentang kebangkitan Kristus. Tidak hanya berhenti di kematian, tetapi ini inti. Ini pesan yang Rasul Paulus sampaikan, bahwa Kristus telah bangkit. Dia masuk ke daerah-daerah yang dia sampaikan, yang dia beritakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Itu yang terus disampaikan oleh rasul-rasul. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Sudah tampil? Kisah Rasul pasal 4 ayat 33 dikatakan, dan dengan kuasa yang besar, ya, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul setelah mereka dipenuhi dengan kuasa Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus, yang mereka beritakan adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan semua murid-murid hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Buka lagi Kisah Rasul pasalnya yang ke-17. Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-18. Ayat 18, Kisah Rasul 17 ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Jadi Paulus ketika berada di Athena, dia menyampaikan berita tentang Yesus dan berita tentang kebangkitan Kristus. Dia bersoal jawab dengan pemikir-pemikir di sana dari golongan Epikuros, golongan Stoa. Ini adalah pakar-pakar dari orang-orang di Athena, orang-orang yang cerdas, orang-orang pemikir yang ada di Athena. Dia bersoal jawab, dia berdiskusi dengan Paulus, dan Paulus menyampaikan kepada mereka, kepada orang-orang dari golongan Stoa, golongan Epikuros, tentang Yesus dan tentang kebangkitan Yesus. Lihat lagi dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Jadi saudara, kalau kita perhatikan dari semua rasul-rasul, dari diskusi soal jawab Paulus dengan golongan Epikuros dan Stoa yang ada di Athena, dan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, semua memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Jadi itu inti
dari berita Injil, saudara. Itu inti dari pemberitaan Injil. Kalau ada KKR yang beritanya bukan Injil tentang kasih karunia, tentang kematian dan kebangkitan Kristus, namanya saja kebaktian kebangunan rohani. Ya. Kalau di sana tidak ada dipesan-pesankan, disampaikan tentang Injil hal ini, saya mau katakan itu salah. Itu bukan KKR. Berita yang gereja harus sampaikan adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Yang harus disampaikan bukan hanya berfokus kepada mujizat. Saudara, terkadang kita lihat di KKR ya, di spanduk baliho besar, hadirilah kebaktian kebangunan rohani. Ya. Lebih menonjol apanya di situ? Mujizatnya. Rasakan dan nikmati mujizat Tuhan. Saudara, saya tidak alergi dengan mujizat, tidak. Tapi mujizat itu adalah dampak. Saudara naik pangkat itu dampak. Saudara diberkati dalam usaha, dalam bisnis, ranking, itu semua dampak. Kunci intinya adalah berita tentang Yesus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau jemaat, kalau orang-orang Kristen tidak lagi berfokus kepada hal ini, jangan sampai kita tersesat dalam pemahaman konsep teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran ini berbicara yang menekankan tentang kalau orang Kristen itu harus diberkati. Orang Kristen itu tidak boleh sakit. Orang Kristen ini harus diberkati. Masa anak raja di atas segala raja rumahnya biasa-biasa saja? Masa anak raja di atas segala raja naiknya motor butut? Itu konsep pemahaman yang keliru tentang Injil, tentang kebenaran. Nah saudara, ini yang berkembang di jemaat di Tesalonika. Ada beberapa orang yang memahami bahwa tidak ada kebangkitan tubuh. Karena tubuh ini dosa. Karena tubuh ini adalah dosa, makanya tidak akan ada kebangkitan tubuh. Itu ajaran gnostik, ya, paham gnostik yang sedikit banyak mempengaruhi jemaat yang ada di Korintus. Ditambah lagi aliran Saduki, ya, aliran Saduki, orang Yahudi tapi golongan Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Makanya Paulus sampaikan, kami beritakan tentang kebangkitan Kristus. Masa ada di antara kalian yang tidak percaya akan kebangkitan? Justru berita inilah yang terus disampaikan tentang kebangkitan. Makanya jemaat di Korintus bisa bertumbuh. Jemaat di Korintus bisa bertambah banyak. Jemaat di Korintus bisa besar. Karena apa? Injil. Berita ini yang disampaikan. Nah saudara, ada juga kalau kita melihat dari Injil Matius pasal 28. Pasal 28. Ya, yang disampaikan oleh para ahli Taurat, imam-imam kepada penjaga-penjaga kubur. Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu
ke kota dan memberitahukan segala yang telah terjadi itu kepada imam-imam kepala. Jadi kubur Yesus ini dijaga oleh prajurit, oleh penjaga-penjaga Romawi. Ketika pada hari pertama minggu itu, ya makanya kita orang Kristen ibadahnya kita ibadah hari Minggu, ya ibadah kita ibadah hari Minggu itu didasarkan dengan kebangkitan Kristus, peristiwa kebangkitan Kristus pada minggu pertama, ya pada hari pertama, ya minggu itu dikatakan, ya mereka menyampaikan, mereka memberitahukan tentang segala peristiwa yang telah terjadi. Ini adalah saksi mata, saksi kunci yang melihat akan kebangkitan Kristus. Mereka menjaga kubur Yesus yang dimaterai, yang ditutup dengan batu, dicap materai lagi. Dan ketika batu itu bergeser, ya, ada dua malaikat yang datang, terjadilah gempa bumi saat itu. Mereka melihat itu, mereka menjadi saksi kunci, saksi mata. Mereka sampaikan itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, ini yang berkembang. Saudara baca di ayat selanjutnya ya, ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini terus ya tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang. Makanya ada orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Mereka percaya bahwa Kristus atau Yesus itu mayatnya dicuri. Jadi kebangkitan Yesus itu tidak ada. Yang ada adalah mayat Yesus dicuri. Itu yang berkembang di antara orang-orang Yahudi. Karena apa? Sudah dapat kepeng, sudah dapat uang, ya, disogok. Kamu sampaikan bahwa malam-malam ketika mereka sedang tidur, murid-muridnya datang untuk mencuri mayat Yesus. Dan ini terus tersiar berita ini. Saudara, kalau berita hoax terus disampaikan, terus berkesinambungan penyampaiannya, yang tadinya salah, yang tadinya berita itu hoax, yang tadinya berita itu tidak benar, bisa menjadi kebenaran. Ya, karena apa? Terus disiarkan. Ya, makanya yang harus disiarkan bukan berita hoax, tetapi harus berita yang benar, fakta yang terjadi. Nah saudara, makanya Paulus katakan, tetapi yang benar. Karena ternyata ada berita yang salah. Ya, salah satunya tadi, dusta dari mahkamah agama, serdadu-serdadu, penjaga-penjaga kubur Yesus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus telah dibangkitkan dari kematian. Inilah yang membedakan iman Kristen dengan iman di luar Kristen. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya sia-sia kita percaya kepada Yesus. Saudara bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-14, mundur dalam ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia Paulus dan rasul-rasul yang lain memberitakan firman, memberitakan Injil. Kalau Kristus tidak dibangkitkan,
Bahkan bukan cuma mereka, tetapi jemaat juga yang percaya, jemaat juga yang beriman kepada Kristus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, iman saudara dan saya menjadi sia-sia. Kosong itu sia-sia, kenos, kosong. Tidak ada arti. Saudara datang malam hari ini ibadah, buang waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Datang di gereja. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia saudara datang ibadah. Sia-sia juga saya memberitakan firman. Haleluya. Tapi yang benar ialah Kristus telah bangkit. Haleluya. Ini adalah berita sukacita. Inilah yang membedakan iman Kristen dengan iman di luar Kristen. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ya utama dari agama-agama tertentu yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, semua tokoh-tokohnya mati tapi tidak bangkit. Ya. Semua masih ada di kuburannya. Entah sekarang sudah jadi tulang-tulang belulang. Ya. Tapi beda dengan iman kita, iman Kristen. Benar Yesus telah mati, tetapi 3 hari setelahnya dia bangkit. Amin. Jadi tidak sia-sia kita percaya kepada Kristus. Tidak sia-sia saya memberitakan Injil. Tidak sia-sia kita beribadah kepada Tuhan. Karena benar Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dia yang menjadi sulung, ya, dikatakan sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebelum Yesus mati, ada tidak orang yang telah dibangkitkan oleh Yesus lebih dahulu? Ada? Juan? Siapa yang telah dibangkitkan oleh Yesus? Siapa Juan? Nah, Lazarus. Yesus belum mati. Yesus belum mati. Tapi justru dalam pelayanan Yesus ada Lazarus yang pernah dibangkitkan. Di dalam kubur sudah 1 minggu ya. Juan ya? 4 hari ya? Atau 7 hari? Atau berapa hari? Nah lupa. Lama mindah sekolah minggu. Mungkin kembali ke sekolah minggu dulu. 4 hari 4 malam. Siapa lagi Lius? Yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Oh kembali ke sekolah minggu semua ini. Anak Yairus. Ya. Anak Yairus. Mati dibangkitkan lagi. Ya. Tetapi anak Yairus benar bangkit. Tapi saudara beberapa tahun kembali mati. Dan sekarang tidak bangkit-bangkit lagi. Masih ada di kubur. Lazarus pun benar bangkit. Tetapi beberapa waktu kemudian mati. Sekarang masih ada tulangnya. Tinggal tulang. Siapa lagi? Ya. Anak muda di Nain. Ya. Dibangkitkan dari kematian. Setelah itu mati lagi. Tapi Kristus mati. 3 hari setelahnya itu dia bangkit. Dan tidak mati-mati lagi. Amin. Karena dia ada di sorga saat ini. Dia bersyafaat. Dia berdoa untuk gerejanya. Dia berdoa untuk anak-anaknya. Dia berdoa untuk jemaat. Orang-orang kudusnya. Kalau tokoh agama yang lain ya. Semua mati. Dan tidak bangkit-bangkit sampai hari ini. Tetapi Yesus telah bangkit. Dia yang menjadi sulung. Yang paling utama. Dia menjadi sulung. Itulah sebabnya
Karena Kristus bangkit. Coba kita lihat dalam ayatnya yang ke-13 dan ayat ke-16 dikatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sebaliknya, karena Kristus telah dibangkitkan, Kristus telah bangkit, maka ada kebangkitan orang mati. Amin. Ini bertolak belakang. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada kebangkitan. Ya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti tidak ada kebangkitan orang mati. Tapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan. Berarti ada kebangkitan orang mati. Nah, saudara, ini inti. Ini berita yang saya mau sampaikan kepada kita. Bahwa Kristus bangkit, maka ada kebangkitan orang mati. Ketika engkau dan saya mati di dalam iman kepada Kristus, engkau dan saya akan dibangkitkan pada hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Orang-orang yang mati di dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Sesudah itu orang-orang yang masih hidup, yang masih tinggal, saya tidak tahu. Apakah anak-anak saya atau cucu-cucu saya yang dapat itu, generasi itu. Ketika Tuhan datang mereka masih hidup, ya kita tidak tahu. Yang jelas pasti masih ada orang yang hidup ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Sesat ini Pak Pendeta. Mari kita lihat ayatnya. 1 Tesalonika. Kita berbicara tentang firman Allah. 1 Tesalonika pasal 4. Ayat 14 mulai. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Saudara percaya Yesus mati dan bangkit? Amin. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, ya, meninggal dalam apa? Dalam iman kepada Yesus. Ya, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan dengan Allah bersama-sama dengan Yesus. Yesus sekarang ada di mana? Di neraka? Di mana Yesus sekarang? Di sorga. Ya. Yesus sekarang ada di sorga. Alkitab katakan, yang percaya kepada Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Berarti di mana? Di sorga. Ya. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bangkit opa, bangkit saudara-saudara yang lain yang mati meninggal di dalam iman kepada Yesus. Semua yang sudah mati itu bangkit bersama-sama, menyongsong Yesus, Tuhan di angkasa. Ayat 17. Sesudah itu kita yang masih hidup, ya,
Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, berarti masih ada yang tinggal ya, masih ada yang hidup ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Karena apa? Kristus benar-benar telah bangkit. Tidak sia-sia saudara beribadah pada malam hari ini. Menjadi sia-sia kalau saudara tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Sama seperti golongan Epikuros, sama seperti golongan Stoa, sama seperti Gnostik, sama seperti orang-orang Saduki dan orang-orang yang lain yang tidak percaya akan kebangkitan. Masih ada yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus? Masih banyak. Masih banyak. Saya lihat di TikTok, ya, ada apa ya? Pembicaraan. Mereka berkata, mereka diskusi di situ. Ada yang mengatakan bahwa yang disalib itu apa ya? Stuntman, apakah bahasanya itu? Ya. Ada pemeran pengganti. Ya. Sama seperti Jokowi waktu SEA Games itu, pembukaan SEA Games. Jokowi kita lihat naik motor ya, motor. Alah. Padahal bukan Jokowi itu. Tidak mungkin Pak Jokowi mau jumping itu. Ya. Ada pemeran pengganti. Katanya orang yang disalib itu bukan Yesus, tetapi orang lain. Ada yang berkata Yudas, ada yang berkata orang lain. Saudara, imanku, iman saya dan saudara, kita percaya bahwa yang disalib itu adalah Yesus Kristus. Dia disalib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Dosa-dosa sebelum Yesus, dosa-dosa zaman Yesus, dan dosa-dosa setelah Yesus. Dosa anak-anak saya, dosa generasi-generasi saya, dosa orang-orang yang akan lahir. Semua penebusan darah Yesus itu luar biasa. Makanya tidak heran ketika di Taman Getsemani dia berdoa, sampai doanya itu ya, dalam doanya keringatnya itu bercampur dengan apa? Darah. Ada pembuluh darah kecil yang pecah karena saking beratnya penderitaan, cawan murka Allah yang harus diminum oleh Yesus. Cawan penderitaan, dosa-dosa manusia yang ditanggungkan ke atas Yesus. Haleluya. Bahkan ketika disalib, ya, ketika dia disalib, dicelupkan di sebatang buluh, kemudian dikasih kepada Yesus anggur asam. Ya. Anggur asam ini, saudara, adalah mungkin sama seperti kalau sekarang itu dalam operasi bius, ya, supaya hilang sakit, tidak merasa kesakitan. Ketika Yesus dikasih anggur asam, dia rasa sedikit, dia tidak mau minum. Dia tidak mau meminum anggur asam itu. Supaya apa? Dia tidak mau. Yang dia mau adalah dia ingin rasakan kesakitan itu. Kalau kita, ya kita justru enak kalau tidak sakit. Ya. Disuntik, seandainya suntik ada yang tidak sakit, kita mau. Kita cari yang kalau memang
Ada yang tidak sakit, kalau menyentuh masuk ke dalam tubuh yang tidak sakit, kita lebih suka itu. Tetapi Yesus dikasih anggur asam, dia tolak. Supaya apa? Kesakitan itu dia alami, dia rasakan. Dan kesakitan itu yang harus saya dan saudara pikul. Kesakitan itu yang saya dan saudara harus tanggung. Kesakitan itu karena dosa-dosa yang harus saya dan saudara alami. Tetapi itu semua ditanggungkan, dialami oleh Yesus dalam pernyataannya di atas kayu salib. Dia katakan, tetelestai, sudah selesai. Apa yang selesai? Pengorbananmu, pengorbanan akan dosa-dosa. Penebusan akan setiap dosa-dosaku, dosa-dosaku. Itulah yang Yesus lakukan. Dia mati. Hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut. Itu yang benar. Dan kita tidak menjadi sia-sia. Saya beritakan firman tidak menjadi sia-sia. Saudara dan saya, kita beriman percaya kepada Kristus tidak menjadi sia-sia. Karena apa? Karena benar Kristus telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Mari nyanyikan pujian Anak Allah Yesus namanya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia
kebangkitan Kristus. Mari bersyukur untuk kebangkitan Kristus. Kebangkitannya memberikan engkau dan saya masa depan yang penuh dengan harapan. Dia pegang hari hidup jadi berarti sebab dia hidup karena ku tahu, karena ku tahu dia pegang hari hidup jadi berarti sebab dia karena ku tahu, haleluya, karena ku tahu dia Tuhan pegang hari esokmu. Tuhan mengendalikan hari esok saya dan saudara. Haleluya. Yang benar Kristus Yesus telah bangkit. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih Engkau memberikan kami kehidupan, masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. 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 Apapun pergumulanmu malam hari ini, mari bawa semua, letakkan itu di kaki Yesus. Yesus memberikan jaminan, kepastian akan hari esokmu, hari esok. Jangan takut, jangan khawatir dengan keadaan. Yesus benar-benar telah bangkit. Ada masa depan, ada hari depan yang penuh dengan kepastian bagi kita. Kita memiliki pengharapan. Pengharapan bukan pengharapan yang biasa-biasa saja, tapi pengharapan di dalam iman, di dalam sorga yang kekal. Ada kemuliaan Allah yang tidak tertandingi. Ada kemuliaan Allah yang tidak bisa digambarkan secara manusia. Kemuliaan itu yang saya dan saudara akan alami, akan nikmati ketika engkau dan saya tetap ada dalam iman kepada Kristus yang telah bangkit itu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami telah
membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Yakinkan kami akan kebangkitan-Mu Bapa. Engkau benar-benar telah bangkit, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa-kuasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Maut, di manakah sengat-Mu? Haleluya. Maut tidak punya kuasa lagi untuk kami, karena kami telah hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kalau kami ada yang tidak percaya akan kebangkitan, Tuhan, malam hari ini hamba berdoa, yakinkan kami dengan firman Allah. Malam hari ini Engkau percaya akan kebangkitan tubuh. Malam hari ini Engkau percaya akan kebangkitan Kristus. Malam hari ini Engkau percaya akan kebangkitan orang-orang mati. Sebab orang-orang yang mati dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Di mana Kristus ada, di mana Yesus ada, di situ pun kami akan ada Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih materaikan firman Tuhan ini dalam hati kami, menjadi kebenaran, menjadi pegangan bagi kami masing-masing. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, ada begitu banyak pengaruh-pengaruh dunia, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kami. Tuhan tolong kami, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kami taati, yang kami tunduk, yang kami percayai adalah firman Tuhan, yang adalah kebenaran yang sejati itu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal setiap kami yang menghampiri Tuhan pada malam hari ini. Apapun pergumulan mereka, apapun persoalan yang mereka sedang hadapi, dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau jawab setiap persoalan mereka. Engkaulah yang menjadi pertolongan mereka. Engkaulah yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka Bapa. Berikan mereka iman, berikan mereka pengharapan, dan berikan umat-umat-Mu kasih. Sehingga Tuhan, dengan iman, pengharapan, dan kasih, kami terus hidup akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga umat-umat-Mu, berkati suami istri, berkati anak-anak mereka, berkati usaha pekerjaan yang tidak menyimpang dari firman Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Studi mereka, perkuliahan mereka diberkati oleh Tuhan. Yang membutuhkan lapangan pekerjaan dibukakan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang membutuhkan, memerlukan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan firman-Mu, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam ibadah kami malam ini, kami akan membawa korban persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Biarlah apa yang kami akan tabur, apa yang kami akan berikan, tidak akan menjadi sia-sia. Semua kami lakukan ini karena kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi pekerjaan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk kami akan membawa korban persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Biasanya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian Hatiku Rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu
dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan. Ku puji, ku puji, ku puji, ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan, 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 bunyikan lagam busmu. Oh, menari, menari, menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami. Sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Hatiku rindu, hatiku rindu Tuhan, rindu, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu, jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Katakan ku puji, ku puji, ku puji, ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan, 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 bunyikan lagam busmu. Oh, menari, menari, menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami. Ku puji, haleluya. Ku puji, ku puji, ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan, bunyikan, bunyikan lagam busmu. Oh, menari, menari, menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami. Terimalah, terimalah pujianku, jadikanlah kami. Terimalah, terimalah pujianku, jadikanlah kami. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan kita sepanjang minggu dan pelayan untuk minggu depan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6 sore, kebaktian rumah tangga di Keluarga Musa 1. Pemimpin pujian Bapak Aris Redi. Hari Kamis pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa.
dan pukul setengah 8 malam latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu pukul 5 sore latihan ibadah pemuda. Pukul setengah 7 malam ibadah pemuda. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi ibadah raya pertama dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik Gusti, Gideon, Tria, dan Stephen. Singers Bapak Hans Muntuan, Bapak Aris Reidi, dan Ibu Hernita Ismai. Rebana Ein, Nora, dan Vena. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Justinus Hipma dan Bapak Ignatius Ismai. Aser Bapak dan Ibu Jumyanto. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Olive Siboya. Musik Gusti, Tria, Juan, dan Stephen. Singers Bapak Yonas, Ibu Yohana Medi, dan Ibu Erni Mosialu. Rebana, Vanessa, Angel, dan Fanny. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Yusda Yonas dan Ibu Gloria Kailem. Aser Bapak dan Ibu Soni Situmeang. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Yang minggu dan malam hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Kita saudara bangkit, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita angkat pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya.
kami angkat ke hadapan hadirat-Mu, karena Engkau yang layak menerima segala pujian dan syukur. Kami berterima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami malam hari ini. Setiap umat-Mu yang hadir, baik orang tua, pemuda, remaja, bahkan sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, semua korban kasih yang telah diletakkan, persembahan yang telah diletakkan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Lipat gandakan apa yang tinggal pada mereka, sehingga tidak akan menjadi kekurangan, tapi akan menjadi kelimpahan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati dalam segala usaha dan pekerjaan, dalam tugas-tugas yang ada, berkat-Mu dinyatakan, nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus mulai malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita